Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran fisika kita ke bab berikutnya. Setelah kemarin kita membahas tentang rangkaian arus searah, hari ini kita akan masuk ke bab 2. Di modul 2 kita akan membahas tentang listrik statis. Nah, untuk memahami listrik statis ini, kalian silahkan untuk memberi modul ini dan pelajarinya, dan jangan lupa juga perkaya diri kalian dengan sumber-sumber referensi lainnya, baik buku atau sumber internet yang terpercaya. Ada juga buku bahan ajar yang sudah Ibu upload di bahan ajar, dapat kalian gunakan sebagai bahan referensi tambahan. Nah, untuk mempelajarinya silakan kalian membaca dan memahami uraian ini. Kemudian jangan lupa untuk setiap bagian yang kosong ini kalian isi dengan jawaban yang benar. Nah, pada video ini yang Ibu akan jelaskan adalah cara kalian untuk menggambarkan gaya listrik. Nah, kita ketahui bahwa listrik statis itu pelajari tentang muatan yang diam. Muatan yang diam itu ketika dia berada dekat dengan muatan lainnya, maka dia akan mengalami suatu interaksi. Nah, interaksi itu kita sebut sebagai gaya Coulomb. Nah, bagaimana interaksinya? Muatan listrik itu, interaksinya itu bergantung pada jenis muatannya. Muatan itu ada dua jenis, positif dan negatif. Jika muatan yang berbeda jenis berdekatan, positif dan negatif, masih berada dalam suatu medan listrik, maka dia akan mengalami interaksi saling tarik-menarik. Berbeda jenis, tarik-menarik. Berarti positif menarik negatif, negatif menarik positif. Yang mana besarnya sama, tetapi arahnya berbeda. Kemudian, jika muatan itu sama jenisnya, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka interaksinya dia akan mengalami gaya listrik atau gaya Coulomb yang arahnya saling tolak-menolak. Berarti sini muatan positif 1 menolak positif 2, muatan dan sebaliknya. Kemudian ini muatan negatif 1 akan menolak muatan negatif 2 dan sebaliknya. Nah, jadi bagaimana kita ketahui bahwa gaya di sini adalah gaya listrik, dia akan merupakan suatu besaran vektor. Besaran vektor itu dia memiliki besar dan arah. Nah, besarnya tentukan dengan rumus, ini untuk di vakum udara, rumus umumnya F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Kita lihat di sini bahwa gaya Coulomb tadi, gaya tarik-menarik atau tolak-menolak itu berbanding lurus dengan besarnya muatan. Semakin besar muatan yang berinteraksi itu, semakin besar gaya Coulombnya. Kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua muatan. Jadi kalau semakin jauh dua muatan itu, maka akan semakin kecil gaya Coulombnya. Tarik-menariknya atau tolak-menolaknya akan semakin kecil. Tapi kalau dia semakin dekat, maka semakin besar juga gaya listrik yang dialami, gaya listrik atau gaya Coulomb. Nah, di sini ada K ini adalah konstanta ya, 1/4pi epsilon 0. Jadi besarnya selalu sama. Maka yang pengaruhi besar gaya Coulomb tadi adalah muatan dan jarak. Berbanding lurus dengan besarnya muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Nah, cara menggambarkannya ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, muatan yang menjadi fokus kita atau muatan yang ditanya. Kalau dalam contoh gambar ini, gaya total yang dialami oleh muatan 2. Jadi fokus kita adalah muatan 2. Maka vektor-vektor itu, gaya listrik itu akan kita gambarkan. Vektor ini akan kita gambarkan di muatan 2. Kemudian jenis muatannya. Jenis muatan yang berinteraksi itu apa? Kalau misalnya di sini muatan 2, tentu saja dia mendapatkan gaya listrik dari muatan 1 dan muatan 3. Maka kita perhatikan, kalau dia negatif dan positif berbeda jenis, maka dia akan tarik-menarik, dan sebaliknya kalau di sini akan ditolak-menolak. Kemudian besar muatan. Nanti kalau misalnya besar muatannya, di sini misalnya Q1 itu lebih besar daripada Q3, maka tentu saja gaya yang dialami Q2 oleh Q1 itu kita bikin dengan vektor yang lebih panjang daripada gaya listrik yang dialami oleh muatan 2 karena muatan 3. Jadi simbolnya ya F21, berarti gaya listrik yang dialami muatan 2 karena muatan 1. Kemudian F23, gaya listrik yang dialami muatan 2 karena muatan 3. Nah, ini juga nanti Q1 dia juga akan mengalami gaya listrik oleh muatan 2 dan 3. Muatan 3 juga akan mengalami gaya listrik oleh muatan 1 dan 2. Tapi di sini yang diminta adalah muatan 2. Nah, cara menggambarnya, pertama kalian harus meletakkan pangkal vektor itu di pusat muatan itu, titik pusat muatan itu. Nah, kemudian misalnya di sini muatan 2 ditarik
karena dia berbeda jenis dengan muatan 1, maka muatan 2 akan ditarik oleh muatan 1. Maka yang kita gambarkan vektornya F21, gaya listrik yang dialami muatan 2 karena muatan 1 ditarik oleh muatan 1. Maka tanda panahnya menuju muatan 1. Kemudian F23 bagaimana? Gaya listrik dialami muatan 2 oleh muatan 3 karena dia berbeda jenis, maka muatan 2 ditarik, di sini dari pangkalnya ditarik oleh muatan 3. Tanda panahnya dibuat menuju muatan 3. Nah, bagaimana dengan muatan 1 misalnya di sini ya? Muatan 1 F12. F12-nya kemana? Gaya muatan 1 dialami muatan 1 oleh muatan 2 karena dia berbeda jenis, maka dia akan ditarik oleh muatan 2. Nah, bagaimana dengan F13? Nah, karena dia sejenis, maka dia Q1 akan ditolak oleh Q3. Maka kita bikin gambarnya. Nah, panahnya ditolak ya, berarti dia menjauhi muatan 3. Q1 ditolak di sini oleh Q3. Tanda panahnya atau vektornya kita buat ke arah menjauhi Q3 karena ditolak. Kalau dia ditarik berarti menuju muatan yang menarik. Nah, itu dia contoh cara menggambarkannya. Kemudian sini nanti kalian juga bisa menggambarkan F31 dan F32. Gambarkan di sini F31 dan F32. Untuk menjumlahkan dua gaya Coulomb pada yang dialami satu muatan, kita gunakan aturan vektor ya, penjumlahan vektor biasa. Jika sumbu X positif, kita berarti F-nya positif. Kalau dia sumbu X negatif, berarti dia negatif. Di sini F23 arahnya ke kanan, berarti positif, X positif. Dan F21 berarti ke kiri, berarti dia negatif. Maka gaya totalnya yang dialami oleh muatan 2, F2 sama dengan yang kanan dikurang kiri, F23 dikurang F21. Begitu juga nanti jika gayanya di sumbu Y positif atau Y negatif. Lanjut, resultan gaya Coulomb. Ini dia lanjutan yang tadi. Berarti bagaimana resultan gayanya? Misal F1 di sini diminta gaya yang dialami muatan 1. Tentu saja F1 dia mengalami gaya Coulomb oleh muatan 2 dan muatan 3. F1 nanti kalian gambarkan di sini. F12, F1 oleh 2 arahnya kemana? F1 oleh 3 arahnya kemana? Tentu saja berdasarkan jenis muatannya. Kalau dia berbeda jenis akan tarik menarik, maka 1 akan ditarik oleh 2, 1 akan ditarik oleh 3. Nah, kalau misalnya nanti kan arahnya sama-sama ke kanan ini, nanti kita jumlah. Berarti F1 sama dengan F2 ditambah F3. Jangan lupa digambarkan di sini besarnya, vektornya, dan juga perhatikan jaraknya. Di sini kita anggap besar muatannya sama, yang bedakan adalah jaraknya. Tentu saja nanti kalian gambarkan F2, F12 itu lebih besar daripada F13 karena dia lebih dekat dengan muatan 2 daripada muatan 3. Muatan 3 ini jauh ya, jadi gaya listriknya kecil. Kalian harus gambarkan vektornya lebih kecil atau lebih pendek. Kemudian nanti kalian gambarkan juga di sini F2, F21 arahnya ditarik ke muatan 1, F23 ditolak menjauhi muatan 3. Nanti di sini sama-sama ke kiri. Nanti tinggal jumlahkan F1 ditambah F3 arahnya ke kiri, atau bisa kalau kalian tidak menuliskan arah min F1 kurang atau tambah negatif F3. Negatif itu menunjukkan arah ke kiri. Nanti gambarkan juga F3 di sini kemana arahnya, F31 dan F32. Kemudian sama seperti cara sebelumnya, sini jika ada sudut rumusnya silahkan dipelajari di buku tambahan yang ibu bagikan. Kalian gambarkan F1 di mana arahnya, vektor-vektornya, F2 di mana vektor-vektornya, F3 juga bagaimana vektor-vektornya, ditarik atau ditolak. F21, F23, F31, F32 silahkan digambarkan. Kemudian sini ada soal latihan. Jika kalian sudah bisa menggambarkan dan memahami penjelasan sebelumnya, kalian bisa mengerjakan ini dan juga ada hitungannya. Gunakan rumus, di sini sudah ada rumus, masukkan angka-angkanya dan dipelajari. Kemudian medan listrik. Nah, medan listrik ini sama ya, dia juga besaran vektor. Kalian juga harus menggambarkan arah. Nah, medan listrik ini kalau tadi interaksi gaya Coulomb kita sudah tahu berdasarkan jenis muatan, tapi kalau gaya medan listrik juga
berdasarkan jenis muatan, arahnya bagaimana. Untuk muatan positif dia keluar dari muatan, sedangkan untuk muatan negatif arahnya masuk ke dalam muatan. Medan listrik itu adalah daerah di mana di sekitar muatan itu yang masih dipengaruhi oleh gaya Coulomb. Jadi kalau dia masih dalam daerah itu, maka akan terjadi tarik menarik atau tolak menolak. Ada gaya Coulomb yang terjadi. Tapi kalau jauh di luar medan listrik itu, maka tidak terjadi tarik menarik atau tolak menolak. Berarti medan listrik adalah daerah yang masih ada dipengaruhi oleh gaya Coulomb. Jika ada muatan lain atau partikel lain yang berada di dalam medan listrik itu, maka dia akan mengalami gaya Coulomb. Jadi kalau sudah terlalu jauh, tidak akan di luar medan listrik, maka dia tidak terjadi gaya Coulomb. Rumusnya silakan dipelajari di buku. Ini sama. Nah, sini jika ada titik, contohnya di sini titik ini E1, medan listrik muatan 1 di titik ini, karena dia positif maka keluar dari muatan. Nah, ini dia ke kanan ya. Keluar dari positif. Kalau di kiri ini muatannya negatif, maka E2 itu menuju muatan. E1 dari positif keluar. E2 karena dari negatif ke dalam muatan, menuju muatan. Jadi silakan digambar dan dipelajari dan dijawab. Ada satu soal mengenai medan listrik. Nah, sekian penjelasannya, semoga kalian dapat memahami. Jika ada kesulitan atau kendala, silakan bertanya lewat kontak WA yang sudah dibagikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.